Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian bagi setiap anak-anak Tuhan. Jika saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini, silakan di-subscribe bagi yang belum, dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan notifikasi. Dan silakan share renungan ini kepada lebih banyak orang saudara, supaya orang lain juga diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga dari 3 seri video yang membahas topik tentang upah bagi setiap orang yang tetap hidup dalam kebenaran dan tetap mencari Tuhan dalam segala situasi kehidupan mereka. Saudara, di akhir zaman ini, kerinduan orang-orang untuk mencari Tuhan akan semakin memudar. Kerinduan orang untuk hidup dalam kebenaran akan semakin berkurang. Dan kalau kita lihat di sekeliling kita, itu menjadi fakta saudara. Tetapi namun demikian, biarlah setiap saya dan saudara, apapun kondisi, apapun keadaannya, kita tetap hidup mencari Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun saudara hidup di lingkungan di mana orang-orang tidak haus dan tidak rindu akan Tuhan, di mana orang-orang menganggap biasa hidup dalam dosa, tetapi biarlah saudara berbeda. Saudara tetap mengutamakan mencari Tuhan, saudara tetap hidup dalam kebenaran. Karena ada upah bagi orang yang tetap hidup dalam kebenaran dan tetap mencari Tuhan dalam kehidupannya, apapun kondisi yang dia alami. Adapun teks firman Tuhan saudara yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini masih dari Yesaya pasal 51 ayat 1-3. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sara yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saudara, di ayat 1 ini, firman Allah menegaskan kepada mereka yang tetap mengejar apa yang benar, tetap mencari Tuhan. Tuhan menegaskan kepada mereka supaya mereka memandang Abraham, di mana Tuhan mengerjakan perkara besar kepada Abraham. Dan demikianlah Tuhan akan lakukan kepada orang-orang yang hidup mencari Dia dan tetap hidup dalam kebenaran. Di mana di video pertama dan kedua, saudara, kita sudah belajar janji Tuhan yang pertama dan yang kedua bagi setiap orang yang tetap mencari Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran dalam segala situasi yang mereka alami. Di mana yang pertama, di ayat 2, Tuhan berkata, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sara yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Artinya apa saudara? Tuhan menegaskan kepada umat-umatnya yang tetap mencari Dia dan tetap hidup dalam kebenarannya, bahwa sama seperti Dia memberkati Abraham dengan cara yang paling mustahil, demikian Dia akan memberkati mereka ketika mereka tetap mencari Tuhan dan hidup dalam kebenaran dalam segala situasi kehidupan mereka. Di mana Abraham sudah tua dan Sara juga mandul, bahkan sudah lanjut usia. Namun demikian Tuhan memberkati mereka dan memperbanyak keturunan mereka. Artinya apa saudara? Bahwa sangat mustahil, tetapi Allah kerjakan.
Demikian kepada saya dan saudara, ketika kita tetap hidup dalam kebenaran dan tetap mencari Tuhan dalam kehidupan kita dalam segala situasi, maka perkara yang paling mustahil sekalipun Allah sanggup lakukan bagi setiap kita. Perkara yang paling tidak mungkin sekalipun Allah akan kerjakan. Itu sebabnya tetaplah hidup mencari Tuhan, tetaplah hidup dalam kebenaran dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Dan hal kedua yang Tuhan kerjakan, di ayat ketiga yang sudah kita belajar di video kedua, dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion dan menghibur segala reruntuhannya. Dalam perjalanan hidup setiap manusia, saudara, ada masa-masa sulit, masa-masa sukar yang dihadapi oleh setiap manusia. Demikian saya dan saudara. Ada masa-masa sukar, ada masa-masa sulit, ada masa-masa yang berat yang mungkin kita alami. Namun, firman Allah menegaskan bahwa Tuhan akan mengerjakan penghiburan bagi orang-orang yang mencari Dia dan tetap hidup dalam kebenarannya. Bahkan dalam segala reruntuhan yang mereka alami, Tuhan memberi penghiburan. Jika semua manusia pasti akan mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, saudara. Maka yang menjadi berbeda dengan saya dan saudara, jika kita tetap hidup mencari Tuhan dan hidup dalam kebenaran, adalah saat kita mengalami masa yang sukar, saat kita mengalami reruntuhan, firman Allah menegaskan bahwa Tuhan sendiri yang menghibur setiap kita. Itu sebabnya mari kita tetap mencari Tuhan dan tetap hidup dalam kebenarannya. Dan yang ketiga, saudara, yang saya rindu kita belajar di video ketiga ini, upah ketiga yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang tetap mencari Dia dan tetap hidup dalam kebenarannya, ada di ayat 3 bagian B. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur yang nyaring. Saudara, ketika umat Tuhan tetap mencari Dia dan tetap hidup dalam kebenarannya dalam segala situasi yang mereka alami, maka firman Allah berkata bahwa padang gurun akan diubah menjadi seperti Taman Eden, padang belantara akan diubah menjadi seperti Taman Tuhan. Artinya apa? Tuhan akan mengerjakan satu perubahan yang sangat besar, 180 derajat, dari padang gurun menjadi Taman Eden, dari padang belantara menjadi Taman Tuhan. Satu perubahan yang sangat besar, satu perubahan drastis yang Tuhan kerjakan, yang akan Dia kerjakan bagi orang yang tetap mencari Dia dan tetap hidup dalam kebenarannya dalam segala situasi. Sehingga dikatakan di kalimat terakhir, di situ terdapat kegirangan sukacita dan nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Allah akan mengerjakan perubahan yang besar yang akan membuat umat-umatnya yang tetap mencari Dia, tetap hidup dalam kebenarannya, akan bersukacita, bersyukur dan bersorak-sorai. Karena Tuhan mengerjakan perubahan yang besar. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Adakah situasi yang sangat sulit yang saudara alami saat ini, yang sangat mustahil diubah, yang sangat mustahil berubah keadaan itu, saudara? Firman Allah menjamin, firman Allah menegaskan bahwa jika saya dan saudara tetap mencari Dia, tetap hidup dalam kebenarannya, maka Dia sendiri yang akan mengubah padang gurun itu menjadi Taman Eden. Dia sendiri yang akan mengubah padang belantara itu menjadi Taman Tuhan, sehingga kita bersukacita, bergirang dan bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, yang terpenting di dalam kehidupan setiap kita adalah bagaimana kita tetap hidup dalam kebenaran, bagaimana kita tetap hidup mencari Tuhan, apapun kondisi, apapun keadaan dan situasi kehidupan kita.
Dan di video pertama, kedua, dan ketiga ini kita sudah belajar. Jika kita tetap hidup mencari Tuhan dan tetap hidup dalam kebenarannya, maka firman-Nya berkata, Dia akan memberkati kita dengan cara yang paling mustahil. Seperti Dia memberkati Abraham dengan keturunan. Bahkan sangat mustahil karena mereka sudah lanjut usia dan Sarah mandul, tetapi Allah sanggup melakukan mujizat untuk memberkati mereka. Dan Tuhan berkata, pandanglah Abraham. Artinya apa? Dia menegaskan bahwa seperti kepada Abraham Dia lakukan, Dia akan lakukan kepada anak-anaknya yang tetap hidup dalam kebenaran dan mencari Tuhan. Dan Tuhan juga berkata bahwa Tuhan menghibur segala reruntuhannya. Mungkin ada masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita tetap mencari Tuhan, tetap hidup dalam kebenarannya, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja mengerjakan penghiburan bagi kita. Dan yang terakhir, bahwa Dia akan membuat padang gurun menjadi taman Eden, padang belantara menjadi taman Tuhan. Artinya Dia akan membuat perubahan, mengerjakan perubahan yang begitu besar dalam setiap orang-orang yang mencari Dia dan tetap hidup dalam kebenarannya dalam segala situasi. Maka dengan demikian kita akan bersuka cita, kita akan bergirang dan bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, di akhir video ini kembali saya menegaskan, apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara, dimanapun saudara hidup, di lingkungan apapun saudara hidup, buktikan hidup saudara berbeda. Saudara tetap hidup mencari Tuhan, saudara tetap hidup dalam kebenaran, dan janji firman Tuhan menjadi bagian saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di akhir video ketiga ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali sudah belajar firman-Mu, bahwa jika kami tetap mencari Engkau dan tetap hidup dalam kebenaran-Mu, maka Engkau akan melakukan mujizat yang paling mustahil sekalipun untuk memberkati kami. Maka Engkau akan mengerjakan penghiburan dalam segala situasi kehidupan kami. Bahkan Engkau akan mengerjakan perubahan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau kerjakan dan lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
kuasa